Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajma'in. Amin. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Jadi tokoh yang selanjutnya yang ke-6 Cati bilang orangnya di sekolah letaknya pemahaman. Jadi Bajuet dan Tejo Gurano tentang kajian mengajinya baru Cati bilang pandailah mencari pemahaman lah pemahaman dulunya. Nah, itu diistilahkan karakter Cati bilang pandai lah punya pemahaman hingga membentuk karakter yang akan diwujudkan dalam Jatuh Suri Derajat. Ku nilai di dalam sile. Nah, kalau sejarah orang-orang ku panjang dan banyak versinya, tapi nilai yang dapat wa ambil itu di antaranya. Secara teknik, kalau pemahaman itu nanti lah kadang-kadang nasib lain yang suan-suan. Nah, mempelajarinya lah tentang pemahaman, tentang kajiannya, apa-apa yang dikaji di dalam silek. Nah, ini tekniknya saya dulu. Nah, apa yang dipahami di dalam silek. Nah, kemudian ada istilah kan umum orang menyebut itu sempurna silek tak bergerak, sedangkan hanya tak bergerak. Walau orang silek tak bergerak kan, tapi hanya tak bergerak. Yang kajian itu. Nah, kita paham mana? Bah kesehariannya orang silek tu itu nanti isyarat Datuk Suri Dirajo. Suri itu katanya bajapui jauh masa lalu sejarah tu mangkok dalam wujud silek tu namo gerak langkahnya si ganjil lalai pada tampuh suri na lebih mencari masa lalu untuk menata masa depan yang lebih baik. Nah, jadi dengan umuman kini kau lah patrik banyak ya cerita. Nah lah kadang. Nah kini cukup perhatikan teknik mengunci alurnya pas sampai kini. Karena tak dalam perhatian ya kan. Itulah perhatikan lah. Jadi jangan kau sekedar berbagi saya. Beko orang mendapat awak kehilangan. Itulah bunyi di dalam sifat tua akan tua-tua nah. Orang dulu mendapat, orang kemudian kehilangan. Nah, bola. Nah, kini Cati bilang pandai kan dalam teknik silek baca aja. Nyo arif. Kearifan Cati bilang pandai ko lebih dalam. Arif. Anu dikatakan arif go sesuai kata pepatah. Alun tekilek lata kalam, bulan lah sangka 30. Alun dilihat lata makan, raso lah tiba di dalam tubuh. Nah, itu kearifan. Jadi bukan karena ilmu kebatinan saya, tapi adalah pengalaman-pengalaman itu yang memberikan kearifan itu ketika pengalaman itu dicari hikmahnya. Nah, di dalam teknik silek, Cati bilang pandai kau akan mencari situasi. Nyo akan bermain baca kondisi lawan. Kalau orang kau ahlinya di sini, nyo akan mengikuti di sini. Nah, itu keahlian Cati bilang pandai. Nah, jadi kalau lah jauh kawan-kawan mana main sih, setiap orang tu ada karakter mainnya. Jadi harus banyak apa kali jauh kawan-kawan. Nah, begali dalam dikata dalam sasaran, tak begali-gali tak karuan salah. Nah, tapi bilang pandai tu, lebih arif. Ketika kau serang, dia akan mencari dulu, akan mencari posisi-posisi orang. Sehingga ketika serangan kau tiba, dia akan mencari tu. Nah, ketika bisa-bisa Cati bilang pandai kau mempermainkan. Nah, set. Nah. Kamalapang, kamalunaknya tu bacor. Kamalapang orangnya, kamalamah orangnya. Nah, seketik-seketik itu akan berbeda posisinya. Nah, kalau seandainya ke posisinya, nah lebih gampang rabah ke belakang stek. Nah, dah. Nah, itu rasakan yang lain. Itu dari tanda-tandanya. Nah, jadi akan awak harus pandai membaca lawan kau. Wah, cerita ayah di seminar pertama tentang ilmu manajemen yang diajarkan silek. Yang pertama harus menguasai diri sendiri, harus paham aja diri ya pak. Yang kedua, kok dalam ilmu manajemen yang bisa diaplikasikan dalam itu kok nah, kemudian menguasai kemampuan lawan, mengetahui kemampuan lawan. Dan ketiga, memahami arena yang ada.
Ya, jadi pasar, kondisi pasar apa yang dibutuhkan pasar, kemampuan awak menyediakan produk, diaplikasikan di dalam usaha. Nah, saingannya, menghadapi saingan dagang. Nah, itu harus dibaca. Jadi teknik jati bilang pandai di dalam teknik silet serupa itu kearifan yang didulukan. Jadi kearifannya ini akan mencari. Kalau serupa itu orang ada posisinya di tengah. Apabila di tengah orang posisi. Kalau posisinya di tengah dia akan gampang dibawa ke engkau. Nah, jadi banyak. Bisa awak membedakan pada orang loh. Posisinya hampir-hampir sama saja. Itulah kearifan tadi. Pemahaman tadi yang membantu karakter. Nah, pemahaman itu lahirnya dari banyak pengalaman. Pengalaman latihan dan banyak, pengalaman belajar dan banyak. Nah, seluruh pengetahuan itu ada di dalam silet. Matematikanya, fisikanya. Nah, biologinya hasil lah. Ada di dalam silet yo. Fisika keseimbangan energi, kemudian kimia kesenyawaan gerak itu dalam silet. Umpama awak akan mendapat peluang ketika awak ikuti gerakan orang kemaj. Coba nyedorongkin. Coba gelekkan je tangan gelekkan, dorongkin. Kan ada dorongan orang step. Itu kok kesenyawaan gerak dorongkin. Kalau seandainya nyedorong ke situ seketik lah, kau akan muncul kemari. Nyapangan kalau seandainya ngilak kan dulu lah. Jadi tak ada hafalannya, awak akan mencari situasi saya. Akan terjadi dorongan orang kemari. Kau sambil diputar kayaknya, kau dimasukin kemari. Itu baru nyetau yang ini, kau dimasukin cerai. Step-stepnya kan, yang nari. Jadi bakok gerak silet itu menari-nari seperti sebelum-sebelumnya di video ayah dan sebelumnya telah saya terangkan. Pada hari-hari sebelumnya lah ya tarang ya. Ini lah dibuat videonya. Jadi supaya bisa belajar sinan. Itulah banyak perhatikan. Tentang teknik jati bilang pandai. Kearifan membaca gerak-gerik lawan, membaca posisi lawan. Kesenyawaan gerak. Itulah mulai menggabung menyatu dari nalimo sebelumnya. Jadi tokoh nang kanam yang menjadi jiwa di dalam silet. Jiwa gua artinya pemahaman gua yang menggerakkan. Kalau dalam kajian tasawuf, gua adalah rohnya di dalam silet yang menghidupkannya. Itu kan karena roh itu diciptakan oleh Tuhan. Itu nyeli amanahkan di Tuhan gawak kan. Itu mangkok perlu banyak awak semua. Adik ketuk perlu mengenal Tuhan. Bakal awak itu karena istilah diamanahkan, dipinjamkan di Allah. Kau sembayang kadang-kadang masalah. Itu tak ada tipu rasul kawak dah. Jadi sampai maitong sedikit pergerakan banyak menyatu sinana. Baik pengalaman awak, baik rasa jiwa awak nan dilatih mahampa halus. Kalau Nabi mengecekkan hati-hati dengan ihsan. Lihat awak ihsan itu kecil Nabi adalah orangnya arif. Salatlah kalian seakan-akan melihat Allah, tapi kalau tidak mampu yakinlah bahwa Rasul Allah itu melihat awak. Ihsan kearifan, hati-hati dengan firasatnya orang-orang umum. Tajam firasat itu. Jadi firasat ada beberapa tingkatan di dalam ilmu firasat. Ada ilmu firasat, ada feeling, ada perbedaannya. Feeling adalah hasil atau rumusan yang sangat cepat dari berbagai pengalaman. Anak ayah, jadi dia ayah kali setiap hari ayah capek bisa membaca sekilas, jadi aku kesalahan kerja kau sedangnya kerja kau salahnya nggak. Lu cari ada perlu ayah itu kau tak bisa ngincing kayak lah. Itu secara feeling. Kemudian ada firasat, ada ilham yang dibisikkan oleh Tuhan kawan. Jadi Tuhan tu dakik jawab di dalam Quran ini kan dikecil di Tuhan dalam Quran. Apabila bertanya hambaku tentang aku, katakan aku dekat. Jadi ada bisa ada betul Tuhan lu punya mengirimkan malaikat jawab di kiri dan di kanan. Jadi dia kata ini silet seperti bilang pandai tadi, kearifan.
kearifan itu yang pertama karena pemahaman, dan yang kedua pemahaman itu bisa dari pengalaman, bisa dari kajian. Nah, belajar di sekolah tu bawa memahami apa yang awak pelajari juga. Kalau ada paham tak bisa awak mengarajon atau mengaplikasikan dalam hidup dah. Matematika guna dipelajari. Harus dicari pemahaman. Tak sekedar belajar aja dah. Nah, jadi dari dulu dari surau kan dari kecil tu dari aja. Nah, sudah mengaji di surau kecil guru ya kecil gaya kan. Orang kan tak ada guru di surau istilahnya dah main guru ya. Nah, bagai mama bangku lah. Sudah ngaji, aculah langkah-langkah ngaji tadi tu sih. Apa awak melangkah alif ba, tu kok tu nang ngecek kaji silet kok tagak alif. Lah, balapeh iko dah tiga jajan deh. Nah, jadi ini teknik silet secara dari sekilas tentang jati bilang pandai itu adalah gerak kearifan. Hanya lah menggabungkan teknik tadi ketika orang kemah barek. Nah, kalau itu anak akan gampang didorong. Nah, gampang sih dirapan. Nah, karena posisi ada nyi itu nyi waco. Aduh, ayah main jo kawan di kadai gitu mah. Pasti ketek saya pada banyak jati saya kan. Nah, dia bukan karena kebatinan, tapi ya bisa membaca posisi orang sedang posisi sedang lima. Nah, kemar abahnya. Nah, itu salah satu apa tekniknya ya janji ya. Nah, jadi ketika tunggu ya. Nah, ketika posisi orang nampak goyang seketik. Nah, ketika orang goyang seketik ke kemanya. Kalau nyo kue, serangan kue set. Lah, kue. Lah. Kan nampak boleh serangan kue. Besar tambah nampak. Nah, jadi ya ada menangkis juga aja kecil menangkis menggilek. Nah, iko mangkok badang kemari supaya capek nyekena. Nah, iko ditarik kemari, iko masukin. Nah, kalau seandainya bisa masukin sekali, iko masukin. Kalau seandainya tidak, iko di dalam suik. Nah, kemudian secara dasar untuk menghaluskan gerak tau, perhatikan yang rapi gerakan lah. Yang terlalu banyak serangan menunggu kambang. Nah, ada teknik-teknik lain lah yang perlu dipelajari bekau. Nah, dalam perhatian lah kuncinya ain di pelajaran ini kearifan. Lah, bagus supaya arif itulah mengecen. Nah, tahu rajin batanya. Nah, arif gue menyimak. Jadi banyak perhatikan, disimak. Mana nanya lebih daripada menyimak jangan foto. Jadi kalau benar-benar disimak cerita orang gak banyak melepek pak. Nah, dulu. Nah, tambah. Nah, kita tentang tinggal serang tokoh lain. Jatuh suri diraja. Nah, iyalah kawan-kawan